Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Aditya WP. Kali ini saya akan menceritakan caraku mendapatkan 10 juta pertamaku saat masih sekolah di SMK. Oke, simak terus video kita. Jangan lupa like, subscribe, dan komen hal yang positif biar menambah kemajuan konten dan video-video dari kami. Oke, langsung saja pada cerita yang pertama ya. Caraku yang pertama itu awalnya itu gini. Pertama, saya mempunyai HP Lenovo. Ya, HP Lenovo ya, maaf ini sebut merek. HP Lenovo ini dulu belinya itu sekitar 900-an kalau nggak salah ya. Tipe apa saya lupa. Kemudian selang beberapa tahun karena kebutuhan ya saya jual HP tersebut untuk modal usaha saya ya. Terus saya jual itu laku hanya 600.000 kalau nggak salah, saya lupa, sekitar 500 sampai 600, sekitar 600 ribuan, laku 600.000. Saya belikan helm. Nah, bisnis pertama saya itu ini, saya belikan helm 600.000, itu dapat helm sekitar, saya membelinya itu 3 helm ya, 3 helm bekas. Saya beli dengan harga per helmnya itu 90.000, ada yang 100.000, ada yang 100.000 lebih sedikit, kalau nggak salah itu 115.000. Itu saya dulu COD di sekitar desa saya, di sekitar kota saya ya. Nah, kebetulan saya itu suka reparasi, suka ngecat, suka ya modifikasi motor kayak gitu ya. Nah, helm ini saya cuci, lalu saya benerin. Contohnya yang busa yang udah jelek, saya belikan busa yang baru, atau kalau enggak saya jahit busa yang jelek tadi agar apa, supaya terlihat rapi kembali. Saya lem karet-karetnya yang udah lepas itu saya benahi. Dari helm tersebut kita hanya membelikan 3 helm sehingga kita masih mempunyai beberapa simpanan uang. Nah, kemudian 1 helm udah jadi, saya jual ke teman saya ya, ini masih sekolah sekitar kelas 2 SMK ya, kelas 2 SMK. Kebetulan saya lulus itu tahun 2016-2017 ya. Singkat cerita gini, helm 1 laku itu keuntungannya sekitar 50 sampai 80 ribuan 1 helm. Kalau untung paling kecil itu pernah 30.000, itu saya jual ke teman sendiri. Ya nggak apa-apa lah, paling tidak masih memiliki untung. Kemudian dari helm tersebut kita mendapatkan untung, lalu kita cari lagi helm bukan tidak layak pakai ya, udah agak jelek tapi masih layak pakai. Kita bisa membelinya di marketplace, kalau dulu itu Facebook. Kebetulan HP kan saya jual, saya pinjam HP teman saya untuk Facebookan. Nah, zaman dulu belum ada WA, sekarang mah enak, ada WA, ada Facebook, ada marketplace, IG, TikTok. Wah, sekarang mah enak. Tapi dulu tuh ya masih pinjam HP, untung ada teman saya ya. Kemudian singkat cerita, saya memiliki beberapa helm. Ya seperti biasa, saya permak, saya cat menggunakan spray, ya bisa disebut pilok lah. Saya menggunakan pilok lah. Itu model cuman 1 kaleng pilok warna hitam, kalau enggak warna biru. Zaman dulu kan tren tuh itu pink, kalau hitam mah sudah biasa ya. 1 kaleng pilok bisa menyemprot 3 helm. Kemudian saya jual, saya beli lagi, saya jual lagi. Terus kemudian saya bisa menabung uang sekitar 750 ribuan. Nah, dari sini saya semakin semangat. Ini masih sekolah ya, ini sampingan saja ya. Dari jual beli helm tersebut, saya makin memperluas dengan cara saya membeli HP bekas, HP yang Android lah. Zaman dulu mah udah mewah, Android bekas itu kalau nggak salah itu kecil ya, lupa namanya. Saya beli dengan harga 400 ribuan. Nah, kemudian seperti biasa saya mencari barang-barang bekas yang ada di Facebook. Zaman dulu belum ada marketplace ya. Dari Facebook saya menemukan kembali ada spare part motor bekas yang masih layak pakai. Saya tawarkan ke teman, kamu kemarin katanya cari ini, kalau dia cocok, nah saya ambilkan barangnya, saya minta duitnya segini. Nah, sampai lokasi saya nego dengan si penjual, barangnya gini mas. Nah, dari situ kita mendapatkan selisih harga sehingga dapat menjadikan keuntungan untuk kita. Nah, seperti itu. Kemudian singkat cerita, saya jual beli barang helm hingga mendapat keuntungan sekitar 1 jutaan, kalau nggak salah itu 1 juta lebih dikit lah. Itu saya udah mendapat HP bekas tadi ya.
kemudian untung dan modal itu sekitar 1 jutaan. Nah dari sini saya memulai jual beli yang harganya lebih tinggi, yaitu jual beli sepeda motor bekas lah, rosok lah intinya ya. Karena saya suka modifikasi, saya suka restorasi, dan motor saya suka hobi ya, saya jalankan dengan senang, bukan terpaksa lagi ya, karena saya suka motor. Kemudian saya beli mesin, kalau nggak salah itu dulu tuh harganya 550 ribuan. Itu motor rosok Astrea Legenda ya, itu suratnya STNK saja, harga segitu mah nggak dapat ya lengkap. Ini jujur saja ya, saya belinya cuma STNK. Kemudian saya belikan kerangka itu dulu harganya 200 ribu. Kemudian teman ada yang punya kaki-kaki untuk sepeda motor bekas, kemudian saya rakit bersama teman saya ya, kita jual. Kita mendapatkan harga jual itu sekitar 1.500.000-an. Kita lepas 1.500.000. Lagi-lagi dengan andalan pilok saya bisa meraup untung sekitar 500 ribuan kotor, tapi kita bagi bersama teman saya tadi. Kemudian dari situ saya belajar, ternyata jual beli motor enak ya. Terus saya gali terus kemampuan saya ini, saya cari-cari di marketplace, mungkin ada motor yang murah harga 1 jutaan. Nah ada motor pengaritan lah, kalau di daerah saya disebutnya motor pengaritan, soalnya fungsinya untuk cari rumput. Ini harganya 1 juta, di bawah 1 juta banyak, cuman kita carinya yang agak mendingan lah 1 juta. Contohnya yang merek Shogun, Supra, itu bapak-bapak pengaritan daerah saya itu banyak yang cari. Nah dari situ saya mendapatkan dulu itu motor Supra Cina, bukan Honda Supra, bukan Supra Cina belum, Supra Cina. Kemudian motor Supra tersebut ya seperti biasa saya permak, kemudian saya jual kembali, saya kasih body full, itu dari barang bekas semua, dari rosok yang sudah saya terpakai tapi masih layak pakai, kita perbaiki, saya jual, itu laku sekitar 2 juta lebih dikit. Itu jujur STNK saja laku sekitar 2 jutaan. Nah lalu saya membelikan C70. Nah teman-teman kalau tahu tuh motor jadul ya, C70 Super Deluxe, saya belinya itu 1.500.000. Nah ini nih keuntungan terbesar saya itu pada motor ini. Dulu 1.500.000 saya belikan sepeda motor C70 STNK saja, ini itu 1.500.000. Sisa uangnya untuk permak bodi sepeda motor ini. Kebetulan teman saya ini juga suka reparasi. Kita kayak biasa ya, kita permak, kita pilok, kita kasih gambar-gambar yang menarik, warna yang menarik. Kita dulu cat putih, zaman dulu itu airbrush warna-warni itu diminati kalangan anak muda. Juga sedang tren-trennya C70 zaman dulu ya, itu pada suka C70. Nah karena motornya udah agak bagus, saya posting di marketplace, tapi tidak saya jual. Saya cari TT, tukar tambah dengan motor laki-laki, motor kopling. Nah dari sini ada yang ngomen. Nah kita inbokan, setelah kita inbokan, kita deal, itu orangnya mau tambah, soalnya itu motor C70 itu sedang tren, sedangkan CB itu belum tren zaman dulu ya. Di kalangan anak muda itu zaman saya sekolah itu C70 lebih tren, belum CB. Kemudian dia punya CB, saya punya 70 yang sudah ganteng lah ya, udah kita permak ganteng, CB-nya dia itu masih rosok. Kemudian singkat cerita, saya itu barter, tapi saya dikasih velg Vario. Wah syukur banget ini ya, syukur banget saya dikasih kembalian velg Vario, karena CB-nya itu dibilang kayak udah nggak layak jalan, soalnya itu stang patah, stang motornya itu patah, bengkok sebelah stang motornya, tapi kondisi mesin masih lumayan bagus. Nah di situ saya lihat ada peluang nih, kemudian deal, saya bawa pulang CB-nya ya dengan keadaan stang patah. Kita dari kota sebelah kita bawa pulang, lalu seperti biasa kita permak motor tersebut, kita benahi yang rusak, kita benerin untuk rangka, stang,
Untuk yang masih bisa kita perbaiki, kita perbaiki. Untuk yang udah tidak bisa kita perbaiki, ya kita ganti lah. Kita ganti pastinya bukan baru. Kalau baru mah dijual lagi, untungnya itu tipis banget. Kebetulan ada tetangga saya yang ngerosok sepeda motor. Kita cari spare part yang bisa diperbaiki, kita perbaiki. Yang tidak bisa ya kita berikan di tetangga saya itu. Nah, CB ini kita permak, udah ganteng, kita jual. Nah, dari motor yang harga 1.500.000 kita barterkan, kita TT dengan CB ini. Ya CB ini bisa dibilang harganya 1 jutaan karena kita dikasih imbalan velg tadi kan. Velg kita jual 300.000 kalau saya. Kalau zaman dulu itu velg Vario satu set bannya depan belakang itu laku 300.000. 300.000 ini bisa untuk tambah-tambah modif kan. Nah, bisa dibilang modal motor CB ini kan cuma 1 jutaan modal awal, 1 jutaan lebih. Kemudian untuk permaknya kan ya secara gampangnya dihitung habis 2.500.000-an lah. Nah, motor ini saya posting laku 5.500.000. Sampai teman saya sendiri pun nggak percaya. Dari sini saya, wah enak juga ya ternyata jual beli motor bekas. Dari sini modal 5.500.000 saya putar lagi. Nggak sedikit pun saya tidak mengambil keuntungan untuk foya-foya ataupun untuk hal-hal yang tidak berguna. Saya masih ingat itu. Uang saya putar, saya gunakan untuk memperbaiki motor dan menjualnya kembali. Nah, dalam jangka waktu sekitar 3 bulan dapatkan uang sekitar 10 jutaan. Ini real, cerita nyata ini, bukan saya buat-buat, bukan saya lebih-lebihkan. Kembali ke cerita yang tadi ya, 5.500.000 di kantong saya belikan motor GL. Nah, ini sudah mulai naik-naiknya CB pergerakan. 5.500.000 saya belikan sepeda motor GL. Seperti biasa saya permak kembali, surat lengkap, pajaknya pun sudah pajak jalan. Nah, ini peluang nih, pasti laku lebih dari ini. Benar saja, setelah saya permak, perbaiki, ganti ban, ganti stang, dan ganti ini itu dengan keluar modal sekitar 1 jutaan. Berarti modal untuk motor ini sekitar 6.500.000-an. Saya posting laku sekitar 7.500.000. Saya putar terus sehingga akhirnya mendapatkan sekitar 10 jutaan. Nah, kayak gitu. Itu cerita singkat dari saya. Mungkin ada cerita yang lebih menarik dari teman-teman, silahkan komen di bawah biar kita saling menginspirasi, kita saling menyemangati sesama anak muda. Oh iya, kebetulan saya lulus itu udah lama, tetapi ini sekilas cerita saya bisa untuk semangat teman-teman yang masih sekolah, bisa juga untuk ide kerja sampingan untuk anak muda yang masih sekolah. Nah, jangan lupa tinggalkan jejak komentar yang positif, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.